Assalamualaikum siswa-siswi baru di SMP Negeri 1 Pare. Saya ucapkan selamat ya bagi kalian peserta didik baru kelas 7 yang sudah keterima di SMP Negeri 1 Pare. Ketika kalian sudah dinyatakan resmi diterima di sekolah ini, langkah selanjutnya kalian harus mengikuti ya serangkaian dari masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasanya disingkat dengan MPLS. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit itu bagaimana cara belajar efektif. Oke, sebelum masuk ke materinya, kalau dengar istilah kata belajar, otomatis sejak kecil kalian sudah melakukannya ya. Mulai dari belajar berjalan, berbicara, belajar menulis, membaca, menghitung. Itu sudah kalian lakukan ketika di masa kecil, di TK, sampai di SD. Nah, pada saat ini kalian sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah yang baru, itu di tingkatan yang baru, otomatis cara belajar kalian harus diefektifkan atau dioptimalkan. Nah, kalau bahas belajar efektif, coba kita refleksi sebentar. Saya mau tanya, masih ingatkah materi yang sudah diajarkan di sekolah dasar? Bagi kalian yang menjawab 80-100% masih ingat Pak, berarti otomatis cara belajar kalian tentu sudah benar ya, atau sudah efektif. Bagi kalian yang masih jawab setengahnya, sebagiannya, atau kurang dari 50%, nah ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa kita itu mudah lupa apa yang telah kita pelajari? Nah, ini adalah pertanyaan yang banyak mungkin dari kalian. Kenapa kok kita sering lupa ketika kita habis mempelajari sesuatu? Itu kan ya. Nah, coba kita evaluasi sebentar. Bagaimana cara kalian itu belajar? Misalkan besok mau ulangan. Apakah hari ini metode belajar kalian kebut semalam, membaca langsung menghafal, ganti bab lagi dengan cara membaca menghafalkannya lagi? Oke, etnis dengan kalian menghafal itu adalah salah satu poin penting dalam belajar. Tapi teori menghafal, teori belajar yang paling rendah ya. Yang paling tinggi adalah bagaimana kalian paham konsepnya. Oke, dengan kalian membaca dan menghafalkan saja, itu informasi yang diterima oleh otak itu masuk ke memori jangka pendek. Artinya, informasi itu tidak bisa berada lama di dalam memori. Harusnya informasi yang kalian dapatkan atau harus diterima otak itu harus ke memori jangka panjang. Supaya apa? Informasi itu bisa berada lama dalam otak. Nah, itu bagaimana mentransformasikan informasi yang harusnya masuk jangka panjang kok bisa masuk memori jangka pendek? Lalu bagaimana kita melakukannya? Oke. Ini adalah ilmuwan psikologis kognitif ya. Dia berpendapat bahwa secara rata-rata kita akan melupakan 50% dari informasi yang kita pelajari hanya dalam 1 jam. Dan dalam 24 jam kita akan melupakan sekitar 70%-nya. Ini adalah secara naluri dalam tubuh kita ya, atau dalam otak kita ya. Nah, mengapa kok begitu? Secara otomatis
Melupakan adalah proses kognitif yang cukup penting karena prinsipnya akan membersihkan informasi yang sudah tidak relevan atau tidak penting, agar proses berpikir kita itu lebih cepat dan efisien. Nah, itu adalah salah satu proses kognitif yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana pertanyaan awal yang tadi? Harusnya informasi ini tuh masuk ke dalam memori jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, itu bagaimana cara melakukannya atau cara belajarnya, supaya materi yang kita pelajari itu tidak hilang dalam satu hari. Dengan cara pengulangan belajarnya atau kita mengulangi materi yang sudah diajarkannya. Ini adalah salah satu contoh cara untuk memasukkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang, yang artinya informasi yang kalian dapat itu tersimpan lama di dalam otak, sehingga kalian mempelajari sesuatu itu tidak gampang lupa. Nah, itu ya. Ini juga ada seorang ilmuwan yang berpendapat bahwa kita melakukan recall atau pengulangan kembali apa yang kita pelajari. Itu yang pertama, sesaat setelah kita mempelajarinya, lalu sehari setelahnya, 3 hari setelahnya, seminggu setelahnya, sebulan setelahnya, dan 3 bulan setelahnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita itu bisa memasukkan informasi apa yang kita pelajari itu berada di memori jangka panjang, supaya informasi yang kita terima itu tidak gampang lupa. Ya, ini adalah trik sederhana dari saya, yaitu dengan cara pengulangan materi yang kalian pelajari.